Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkina Safitri, Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk MIT mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1. Materi yang akan saya bawakan yaitu konsolidasi non-pengendalian. Untuk mempersingkat waktu, yang pertama yaitu kepentingan non-pengendalian. Pemegang saham yang memiliki lembar saham anak perusahaan yang tidak dimiliki oleh induk perusahaan disebut dengan kepentingan non-pengendalian. Ketika anak perusahaan memiliki kurang dari kepemilikan penuh, pendekatan umum yang digunakan untuk konsolidasi sama dengan konsolidasi yang pengendalian. Akan tetapi, prosedur kombinasi harus dimodifikasi sedikit untuk mengakui kepentingan non-pengendalian. Perhitungan laba bersih dan saldo laba konsolidasi pun harus memasukkan kepentingan non-pengendalian. Bagian selanjutnya yaitu laba bersih konsolidasi. Laba bersih konsolidasi adalah bagian dari total laba perusahaan yang dialokasikan ke pemegang saham induk perusahaan. Laba bersih konsolidasi dihitung dengan menambahkan bagian induk perusahaan atas laba anak perusahaan, disesuaikan dengan penghapus bukuan diferensial atau penurunan goodwill. Dengan laba ini, induk perusahaan dari hasil operasinya sendiri, atau biasa laba bersih induk perusahaan dikurangi pendapatan investasi dari perusahaan baik dengan metode biaya atau metode ekuitas. Perhitungan laba bersih konsolidasi dilakukan dengan dua cara, yaitu pendekatan tambahan dan perhitungan residual. Materi selanjutnya yaitu saldo laba konsolidasi. Saldo laba konsolidasi adalah bagian dari laba yang tidak terdistribusikan oleh perusahaan yang terkonsolidasi yang dimiliki oleh pemegang saham induk perusahaan. Selanjutnya yaitu format kertas kerja. Kepemilikan non-pengendalian atas laba dan aset anak perusahaan harus dimasukkan dalam kertas kerja. Klaim kepemilikan non-pengendalian atas laba anak perusahaan yang dihitung sebesar proporsi bagian kepemilikan non-pengendalian atas laba anak perusahaan dikurangkan di bagian paling bawah kertas kerja. Sedangkan untuk kepemilikan non-pengendalian atas aset anak perusahaan yang dihitung ditambahkan ke dalam bagian bawah pada kertas kerja. Untuk laba maupun aset bersih dimasukkan ke dalam kertas kerja melalui jurnal eliminasi dan di bawah kolom konsolidasi. Contoh soal. Silahkan lihat tabel di samping untuk lebih jelasnya. Pada tanggal 31 Desember 2021, PT Vivo membeli 75% saham PT Oppo seharga 167 juta. Nilai wajar pengendaliannya yaitu 10 juta. Pada PT Vivo, asetnya yaitu kas sebesar 90 juta, persediaan 150 juta, tanah 140 juta, bangunan dan peralatan 430 juta, akumulasi penyusutan 12 juta, investasi saham pada PT Oppo sebesar 167 juta. Total asetnya yaitu 965 juta. Liabilitas dan ekuitas. Utang usahanya yaitu 240 juta,
utang obligasinya 400 juta, saham biasanya 200 juta, saldo laba 125 juta. Total liabilitas dan ekuitasnya adalah 965 juta. Untuk PT Oppo, kasnya yaitu 30 juta, persediaannya yaitu 350 juta, tanah 160 juta, bangunan dan peralatannya 80 juta, akumulasi penyusutannya yaitu 5 juta, totalnya 615 juta. Untuk liabilitas dan ekuitasnya, utang usaha yaitu 210 juta, utang obligasinya 255 juta, saham biasanya 140 juta, saldo labanya 10 juta. Total liabilitas dan ekuitasnya yaitu 615 juta. Pada tanggal kombinasi bisnis, nilai wajar persediaannya yaitu 357 juta. Bangunan dan peralatannya yaitu 92 juta dan tanah yaitu 165 juta. Diminta, yang pertama yaitu buatlah ayat jurnal eliminasinya. Bagian kedua yaitu buatlah kertas kerja laporan konsolidasinya. Untuk menjawab contoh soal di atas, kita harus mencari kenaikan dari persediaan tanah dan bangunan dan peralatan. Nilai wajar dari nilai buku dari persediaan tanah dan bangunan dan peralatan itu pertama persediaan 350 juta, tanah 160 juta, bangunan dan peralatan yaitu 80 juta. Nilai wajarnya yaitu persediaan 357 juta, tanah 165 juta, bangunan dan peralatan 92 juta. Untuk mendapatkan nilai kenaikannya, kita harus membagi nilai wajar dikurangi dengan nilai buku. Maka persediaan 357 dikurangi 350 juta menghasilkan 7 juta untuk nilai kenaikan persediaan. Kemudian tanah 165 juta dikurangi 160 juta mendapatkan 5 juta untuk kenaikan tanah. Bangunan dan peralatan 92 juta dikurangi 80 juta menghasilkan 12 juta untuk bangunan dan peralatan. Selanjutnya untuk mencari selisih. Untuk mencari selisih kita harus mengurangkan total investasi dikurangi dengan nilai buku. Total investasinya yaitu 177 juta karena 167 juta ditambah 10 juta non pengendalian menghasilkan 177 juta. Nilai bukunya yaitu saham biasa 140 juta, saldo labanya yaitu 10 juta, menghasilkan 150 juta. Maka 177 juta dikurangi 157 juta mendapatkan 27 juta untuk selisih. Jurnal saat pembelian sahamnya yaitu investasi saham pada PT Oppo sebesar 167 juta. Kasnya yaitu 100 pada kas 167 juta. Selanjutnya yaitu mencari jurnal saat mengeliminasi saldo investasi. Jadi jurnal pada saat mengeliminasi saldo investasinya yaitu saham biasa, saldo laba, selisih pada investasi saham PT Oppo, dan kepentingan non pengendalian. Nilai dari saham biasanya yaitu 140 juta, saldo labanya yaitu 10 juta, selisihnya yaitu 27 juta.
Investasi pada saham PT Oppo yaitu 167 juta, kepentingan non-pengendaliannya yaitu 10 juta. Selanjutnya yaitu jurnal eliminasi untuk mengalokasikan selisih, yaitu persediaan, bangunan dan peralatan, tanah, goodwill pada selisih. Persediaan nilainya yaitu 7 juta, diambil dari nilai kenaikan. Bangunan dan peralatan yaitu 5 juta, tanah 12 juta. Selisihnya yaitu 27 juta. Untuk mendapatkan nilai goodwill-nya yaitu jumlah dari selisih dikurangi nilai dari persediaan, bangunan dan peralatan, dan tanah. Berarti 27 juta dikurangi 7 juta ditambah 5 juta ditambah 12 juta menghasilkan 3 juta untuk nilai goodwill-nya. Selanjutnya yaitu kertas kerja konsolidasinya. PT Vivo asetnya yaitu kas 90 juta, persediaannya yaitu 150 juta, tanahnya yaitu 140 juta, bangunan dan peralatan 430 juta, investasi saham pada PT Oppo yaitu 167 juta, akumulasi penyusutannya itu 12 juta, mendapatkan total 965 juta. Untuk liabilitas dan ekuitasnya yaitu utang usaha 240 juta, utang obligasinya 400 juta, saldo saham biasanya yaitu 200 juta, saldo labanya 125 juta. Mendapatkan total 965 juta. Untuk PT Oppo, kasnya yaitu 30 juta, persediaannya yaitu 350 juta, tanah 160 juta, bangunan dan peralatan 80 juta, akumulasi penyusutannya yaitu 5 juta, totalnya yaitu 615 juta. Untuk liabilitas dan ekuitasnya yaitu utang usahanya yaitu 210 juta, utang obligasinya 255 juta, saham biasanya yaitu 140 juta, saldo labanya 10 juta, totalnya yaitu 615. Untuk bagian eliminasi, nilai yang dieliminasi tadi dimasukkan ke dalam tabel kertas kerja konsolidasi. Yang pertama yaitu jurnal saat mengeliminasi saldo investasi, yaitu di mana saham biasa 140 juta, saldo labanya 10 juta, selisihnya yaitu 27 juta pada investasi saham PT Oppo 167 juta, kemudian kepentingan non pengendalian. Selanjutnya itu jurnal eliminasi yang mengalokasikan selisih, di mana persediaan 7 juta, bangunan dan peralatannya 5 juta, tanahnya 12 juta, goodwill 3 juta, selisih 27 juta. Total dari eliminasi yaitu debitnya 204 juta, kreditnya 204 juta. Selanjutnya yaitu konsolidasi, yaitu jumlah kas pada PT Vivo ditambah PT Oppo dikurangi dengan eliminasi, ditambah dengan debit dieliminasi, kemudian dikurangi di kredit. Jadi
hasil dari kas yaitu 120 juta, persediaan 507 juta, tanah 305 juta, bangunan dan peralatan 522 juta, akumulasi penyusutannya yaitu minus 17 juta. Investasi saham PT Oppo sudah tidak ada karena tadi dieliminasi, maka pada PT Vivo itu dikurangi, maka nilai dari investasi pada PT Vivo sudah tidak ada. Selanjutnya selisih juga sudah tidak ada, yang ditambahkan itu goodwill sebesar 3 juta, maka totalnya yaitu 1.440 juta. Selanjutnya itu liabilitas. Utang usahanya yaitu 450 juta, utang obligasi 655 juta, saham biasa 200 juta, saldo laba 125 juta, ditambahkan kepentingan non pengendalian 10 juta. Maka totalnya itu 1.440 juta. Jadi seimbang dari contoh soal ini yaitu 1.440 juta. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.